Pernah nggak sih ngerasa gaji 3 juta tuh cepet banget habis? Baru beberapa hari gajian, udah mulai mikir, bulan ini cukup nggak ya buat makan sampai akhir bulan? Atau malah baru setengah bulan, dompet udah sepi, rekening tinggal sisa 2 digit. Padahal tiap bulan dapat segitu terus, kerja juga tiap hari. Tapi tetap aja rasanya kurang. Dan giliran ada kebutuhan mendadak, kayak motor mogok atau keluarga minta tolong, langsung panik karena nggak punya simpanan sama sekali. Nah, sebenarnya gaji 3 juta itu bisa banget cukup, asal kita ngerti cara ngaturnya. Bahkan bukan cuma cukup, tapi juga masih bisa nabung loh. Oke, langsung aja kita bahas gimana caranya. Langkah pertama banget yang harus kamu lakuin itu, lihat dulu kebiasaan keuangan kamu. Uang kamu itu lari kemana aja sih selama ini? Mulai dari sekarang, coba deh catat semua pengeluaran kamu selama sebulan. Dari yang besar kayak bayar kos atau makan, sampai yang kecil kayak beli gorengan 2.000, beli es teh pinggir jalan, atau top up game 5.000. Soalnya sering banget uang kita tuh habis bukan karena belanja besar, tapi karena yang kecil-kecil tapi sering dan gak kerasa. Nah, setelah dicatat semua, baru deh kamu bedain mana yang sebenarnya kebutuhan dan mana yang cuma keinginan. Contoh, makan tiap hari itu kebutuhan. Tapi beli kopi kekinian tiap sore itu keinginan. Kosan itu kebutuhan. Tapi langganan 3 platform streaming sekaligus, itu keinginan. Bukan berarti nggak boleh senang-senang ya. Tapi kalau penghasilan terbatas, yang harus diutamakan itu ya kebutuhan dulu, bukan keinginan. Setelah tahu uangmu kemana aja, sekarang waktunya kamu atur pembagian gaji kamu tiap bulan. Idealnya, gaji 3 juta itu bisa dibagi jadi kayak gini. 60% buat kebutuhan pokok. Ini buat bayar kos, makan, bayar listrik, sabun, detergen, dan keperluan rumah tangga lainnya. 20% buat tabungan atau dana darurat. Jadi langsung simpen di awal bulan. Jangan tunggu sisa. Karena biasanya, kalau nunggu sisa, ya nggak bakal ada yang disimpan. 10% buat transportasi dan pulsa internet. Buat yang kerja jauh, ini penting banget. Tapi juga bisa ditekan kalau kamu bisa jalan kaki, naik sepeda, atau naik angkutan umum. 10% buat hiburan dan sosial, ini buat nongkrong, ngopi sesekali, traktir temen, atau kirim ke keluarga. Contohnya, kalau kamu dapat 3 juta, 1,8 juta buat kebutuhan. 600.000 ditabung, 300.000 buat transport dan pulsa, 300.000 buat hiburan. Nah, pembagian ini bisa kamu sesuaikan juga sama kebutuhan kamu masing-masing ya. Tapi intinya, harus ada porsi khusus buat ditabung di awal bulan. Itu wajib. Sekarang kita bahas gimana caranya hidup hemat tapi nggak nyiksa diri. Karena banyak yang mikir hemat itu artinya hidup serba kekurangan. Padahal sebenarnya hemat itu artinya pintar milih mana yang penting dan mana yang bisa dikurangin. Yang pertama banget, belajar masak sendiri. Jangan tiap hari beli makan di luar. Makan di warteg 15.000 sekali, sehari bisa habis 45.000. Sebulan udah 1,3 juta lebih cuma buat makan. Tapi kalau kamu masak sendiri, uang segitu bisa cukup buat seminggu loh. Contohnya, beli beras 5 kilo buat sebulan, 60.000, telur 1 kilo 30.000, sayur-sayuran dari pasar 20-30.000, bisa buat 2-3 hari. Dengan belanja pintar, kamu bisa hemat ratusan ribu tiap bulan. Terus, hindari beli hal-hal kecil yang nggak penting, kayak minuman kekinian tiap sore atau top up game cuma karena ikut-ikutan. Coba tahan sebentar. Tanyakan ke diri sendiri, kalau aku nggak beli ini, aku rugi apa? Kalau nggak penting-penting amat, ya udah, tahan aja. Lalu, bawa botol minum sendiri. Kelihatan sepele, tapi beli air minum kemasan tiap hari 3.000 aja, sebulan udah hampir 100.000. Kalau kamu hemat di hal-hal kecil, lama-lama jadi besar hasilnya. Dan terakhir, manfaatin promo. Kalau mau beli barang atau makan di luar, cari yang ada diskonnya. Tapi ingat, beli karena butuh, bukan karena diskon. Nah, itu dia pembahasan kita tentang cara atur gaji 3 juta rupiah
supaya tetap bisa hidup layak dan tetap bisa nabung. Mulai dari kenalin pola pengeluaran kamu, bagi gaji dengan jelas, sampai belajar hemat tanpa harus nyiksa diri. Kuncinya bukan cuma di seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa pinter kamu ngatur dan ngerem pengeluaran. Ingat ya, punya gaji kecil bukan berarti hidup harus susah terus. Asal kamu disiplin, konsisten, dan gak gampang tergoda gaya hidup, pelan-pelan kamu bisa punya tabungan, bebas utang, dan hidup lebih tenang. Kalau kamu merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang juga lagi berjuang ngatur keuangan.